Berdiri. Yang hormat Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa ketua kelasnya. Teman-teman, marilah kita mulai berdoa. Selesai. Oke, baik. Sebelum mulai, coba berdiri terlebih dahulu. Bapak cek, sudah rapi belum? Oke, lihat di sekeliling masih ada sampah tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan duduk kembali. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Kalau hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita nyanyi dulu lagunya Profil Pelajar Pancasila. Silahkan berdiri. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam berbeda, berpegang tangan dan berlari. Negeri ini jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes. Mantap. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang usaha. Apa itu usaha? Febri, apa itu usaha Febri?
Kerja, apalagi? Kegiatan. Ya, ada kegiatan, ada kerja. Kira-kira ada enggak yang bisa sebutkan contoh kegiatan yang merupakan usaha? Mendorong meja. Mendorong meja, apalagi? Menarik kursi, apalagi? Mendorong mobil. Mendorong mobil yang mogok. Nah, itu dia. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang kaitannya tentang usaha. Tapi sebelum itu silahkan buka handphone kalian. Bapak akan kirimkan soal pretest terlebih dahulu. Buka di grup. Bapak kirimkan. Sudah? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanya. Tulis nama lengkap. Pilih yang pretest. Ada kesulitan? Ya. Oke, waktu habis silahkan disubmit, dikirim. Sudah? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, simpan handphonenya di samping sebelah kiri mejanya. Silahkan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Silahkan perhatikan di layar depan. Setiap hari kita menggunakan banyak alat listrik selain kipas angin. Coba sebutkan alat listrik lain yang sering kalian gunakan di rumah dan apa fungsinya? Setrika, fungsinya untuk apa? Menyetrika pakaian. Ada lagi? Mesin cuci untuk mencuci baju. Ada lagi? Rice cooker untuk memasak masak nasi. Itu dia. Selanjutnya, pernahkah kalian menyalakan kipas angin? Pernah. Ketika kalian menyalakan kipas angin itu, terjadi perubahan energi dari energi apa ke energi apa kira-kira? Iya, betul sekali. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Jika di rumah terjadi pemadaman listrik, kegiatan apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Menonton TV. Apalagi? Menyalakan kipas. Oke, lanjut. Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus menyalakan lampu dan alat listrik tanpa mematikannya? Apa kira-kira? Pemborosan energi. Bagaimana cara kita menghemat penggunaan listrik di rumah? Menggunakan secukupnya. Selain listrik, sumber energi apalagi yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Coba berikan contohnya. Matahari, apalagi? Cahaya. Oke, betul sekali ya. Nah, hari ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dampak-dampak dari perubahan energi. Dalam hal ini pemadaman listrik, serta mampu menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta melakukan penyelidikan proses perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, seperti itu juga kehidupan. Tentu kita punya
tujuan. Demikian juga dengan proses pembelajaran kita setiap harinya, tentu ada tujuan. Selanjutnya Bapak akan minta kalian untuk mengamati video pembelajaran, video animasi. Silahkan dicatat poin-poin yang penting menurut kalian. Silahkan disimak. Sebelum kita belajar tentang transformasi energi, kita cari tahu lebih dulu yuk, apa itu energi? Energi adalah daya, kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Menurut ilmu fisika, terdapat berbagai macam bentuk energi di antaranya. 1. Energi kinetik, contohnya orang yang sedang berlari. 2. Energi potensial. Contoh bentuknya energi potensial gravitasi, energi potensial tegas, dan lain-lain. 3. Energi cahaya. Contohnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan lampu. 4. Energi kimia. Contohnya, makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 5. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam atom. Energi keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir. 6. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan energi dan macam-macam bentuk energi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang transformasi energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, sumber energi diolah oleh manusia menjadi banyak bentuk energi lainnya. Hal ini yang disebut dengan transformasi energi. Transformasi energi yaitu perubahan yang terjadi pada suatu energi ke energi lainnya. Perubahan energi bermacam-macam bentuknya. Misalnya, transformasi energi listrik, transformasi energi gerak, transformasi energi kimia, transformasi energi cahaya. 1. Transformasi energi listrik. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik saat dihubungkan pada sumber tegangan, elemen pemanas pada setrika mengalirkan arus listrik yang membangkitkan panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas juga terjadi pada oven listrik, penanak nasi, dan alat elektronik lainnya. B. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu akan menyala ketika saklar ditekan pada posisi on, karena energi listrik akan mengalir ke lampu. Adanya energi listrik tersebut membuat lampu menjadi menyala. C. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Ketika kabel kipas angin dicolokkan pada terminal listrik, maka listrik mengalir ke dalam kipas dan menggerakkan dinamo yang akhirnya menggerakkan balik-balik kipas. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak juga terjadi pada mesin cuci, blender, dan alat elektronik lainnya. D. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Televisi juga membutuhkan listrik untuk menampilkan gambar. Energi listrik ini akan diubah menjadi cahaya dengan berbagai warna yang tersusun hingga membentuk gambar dan bunyi. 2. Transformasi energi gerak. A. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Senang gitar ketika dipetik akan bergetar yang menimbulkan bunyi. Contoh lain yaitu bermain drum dan tepuk tangan. B. Perubahan energi gerak menjadi energi cahaya. Ketika roda sepeda berputar, dinamo sepeda akan menghasilkan energi listrik. Tingkat penerangan dinamo sepeda tergantung dari cepatnya roda berputar. Semakin cepat roda berputar, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. C. Perubahan energi gerak menjadi panas saat menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat. 3. Transformasi energi kimia. A. Perubahan energi kimia baterai menjadi energi cahaya. Mulanya adalah perubahan energi kimia menjadi listrik pada saat tombol ditekan. Energi listrik lalu mengalir dan mengaktifkan sumber cahaya di senter.
B. Perubahan energi kimia, bensin menjadi energi gerak. Energi kimia yang berasal dari bahan bakar berubah menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan mobil. Begitu pula dengan perubahan energi pada motor yang melaju. C. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi bunyi dan cahaya. Pada baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik, kemudian energi listrik menjadi bentuk energi lain seperti energi bunyi dan cahaya. 4. Transformasi energi cahaya. Perubahan energi cahaya menjadi listrik. Energi cahaya matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. B. Perubahan energi cahaya menjadi kimia. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. C. Perubahan energi cahaya menjadi panas. Pada saat pun diarahkan ke sinar matahari dan di bawah pun diletakkan selembar kertas. Kertas tersebut akan terbakar. Teman-teman sudah paham bukan mengenai energi dan transformasi energi? Nah, Oke, itu dia tadi video animasi tentang energi. Jadi energi adalah kekuatan atau daya untuk melakukan proses kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali contoh bentuk energi tadi. Ada energi cahaya, ada energi potensial, ada energi listrik, ada energi panas, dan lain. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa energi itu bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contoh misalnya energi listrik diubah menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah video permasalahan. Silahkan kalian analisis ya video permasalahan ini. Silahkan diperhatikan. Pemirsa, pemadaman listrik skala masif di hampir seluruh wilayah Sumatera bagian selatan dan Aceh berdampak ke perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah. Di Palembang, Sumatera Selatan, usaha laundry turut terdampak pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 10 pagi hari Selasa kemarin. Pemilik usaha laundry terpaksa menolak sejumlah pelanggan karena mesin cucinya tidak beroperasi akibat pemadaman listrik. Usaha souvenir dan cetak undangan juga terdampak karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar genset. Sedikitnya, pemilik toko mengeluarkan biaya sebesar Rp300.000 untuk membeli Pertamax. Beberapa target pesanan pun terpaksa harus mundur. Mau produksi nggak bisa diproses, jadi ada banyak deadline yang misalnya hari ini harus kelar, itu jadi nggak bisa selesai hari ini. Produksi nggak bisa juga. Iya, nggak bisa diproduksi untuk souvenirnya. Terus antisipasinya kalau misalnya nanti tetap mati lampu gimana? Ya, jadi terpaksa sih kita harus pakai genset ya dari kemarin sampai dengan saat ini masih pakai genset. Warga kota Banda Aceh juga mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Sebagian warga bahkan mengaku matinya listrik membuat usaha mereka merugi. Seperti usaha fotokopi di Darussalam yang mengakibatkan pendapatan anjlok hingga 50% dibandingkan hari normal. Peralatan kerja pun mengalami kerusakan. jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Oke, jadi itu dia video permasalahan. Ada enggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada. Tentang apa tadi videonya? Pemadaman listrik. Pemadaman listrik. Kalau kita bicara tentang pemadaman listrik, kaitannya dengan energi. Energi apa yang ada di sini? Energi listrik. Nah, kalau kita bahas tentang energi listrik, ketika dia padam tentu ada pengaruhnya terhadap proses perubahan energi lain yang terjadi pada video tadi, sebagai contoh pada bidang produksi ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti akan Bapak bagikan LKPD, bahan ajar, dan untuk bahan percobaan. Jadi ada 3 kegiatan yang ada pada LKPD ya. Silahkan diikuti semua proses kegiatan yang tercantum pada LKPD. Baca petunjuknya terlebih dahulu. Mengerti?
Oke, Bapak akan bagi kelompok. Silakan hitung dari sini 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Oke, silahkan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di situ. Silahkan bergabung dulu. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya semua? Bapak akan bagikan bahan ajar. Ini satu orang satu dipelajari, dibaca sebagai bahan referensinya juga. Ini ada LKPD, silahkan dibaca petunjuknya, baru isi kegiatannya. Usahakan kerjanya berkelompok, berdiskusi menggunakan bahasa yang sopan. Tulis nama kelompok kalian. Kelompok 1 tulis kelompok 1 dan anggota-anggotanya. Ini untuk bahan percobaannya. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Korek api ini ya. Siapa tahu ada yang belum mendapat korek api. Boleh saling pakai. Silahkan dibaca-baca bahan ajarnya, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang ada pada LKPD. Bapak kasih waktu kurang lebih 25 menit ya. Silahkan dijawab. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada ya.
Korek api ada? Ada berapa kegiatan di situ? Ada 3 kegiatan. Yang pertama tadi menganalisis video, ya, video. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, silahkan didiskusikan. Usahakan bekerja sama ya. Jadi di sini Bapak ada penilaian proses kegiatannya ya. Jadi ya, Bapak mengamati kegiatan pembelajaran kalian. Boleh dibaca-baca bahan ajarnya.
Oke, di kegiatan 1, bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Ya, bisa tidak dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Bisa kira-kira? Bisa ya. Kalau nomor 2, dampak yang terlibat. Dampak-dampak dari pemadaman listrik. Yang terlibat dari pemadaman listrik, apa saja dampaknya? Kemudian dia akan mempengaruhi bentuk energi yang lainnya. Bentuk energi apa yang terpengaruh di situ? Apalagi di video tadi ada tentang UMKM, ada kegiatan produksi. Kemudian kita ditanya bagaimana sih cara mengatasi masalah pemadaman listrik. Kaitkan dengan konsep energi tadi. Kalau yang di kegiatan 2, tinggal kalian perhatikan gambarnya, disesuaikan gambarnya. Kalau gambar yang pertama itu proses perubahan energi apa menjadi energi apa. Gambar 2, gambar 3, sampai gambar kelima. Di bahan ajar ada contoh gambar-gambar, contoh bentuk energi. Kemudian contoh perubahan energi juga ada di bahan ajar. Silahkan dicek, dibaca. Selesaikan perkegiatan dulu, setelah itu nanti kalau yang sudah boleh juga sambil-sambil kerjakan kegiatan 3. Ya, jadi saling bertukar pikiran, bertukar informasi. Untuk yang kegiatan 3 nanti harap berhati-hati ya, karena ada menggunakan gunting.
Bisa? Bisa, Pak. Yang nomor 3 berarti kita diminta untuk mencari solusi dari permasalahan pemadaman listrik. Kalian boleh tawarkan solusi sebanyak mungkin menurut kalian ya. Menurut kalian. Jadi tidak ada istilahnya nanti, oh solusinya cuma satu, solusinya cuma dua. Pasti banyak solusi yang bisa ditawarkan di bagian yang ketiga. Apalagi yang bagian 2 juga pasti banyak dampak dari pemadaman listrik. Mempengaruhi bidang-bidang apa saja. Kalau tadi di video ada produksi, ada UMKM, tentu berpengaruh semuanya itu. Dikerjakan dengan serius ya. Karena di sini ada penilaian. Walaupun diskusi tetap ada nilai individunya seperti apa. Yang kegiatan 2 bisa menghubungkan gambarnya? Bisa, Pak. Bisa ya, gampang. Tinggal ditarik garis lurus saja. Kegiatan 1 ada kesulitan? Tidak ada.
Bapak minta yang bagian 3 itu solusi yang ditawarkan usahakan lebih dari 1 ya. Solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi masalah pemadaman listrik. Oke, waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Silahkan dicek-cek kembali diskusinya. Untuk yang kegiatan 3 dibaca petunjuknya ya. Gunakan alat dan bahan yang disediakan sesuai dengan petunjuknya. Apa? Ada kesulitan? Ya. Bisa gambar bentuk spiral? Bisa. Kalau kalian pernah lihat obat nyamuk, ya seperti itulah bentuknya, kan? Seperti bentuk obat nyamuk. Boleh gunakan gelas yang ada tadi untuk membentuk spiralnya. Kalau sudah dibentuk, baru digunting.
Oke, waktu habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan presentasi per kelompok ya. Per kelompok. Nanti satu kelompok maju ke depan semuanya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Bawa alat dan bahan yang diperlukan. Silahkan. Dibantu. Yang lain silahkan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Siapa? Moderatornya silahkan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami serta hasil percobaan kami. Kegiatan berdiskusi, bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Pemadaman listrik merupakan contoh nyata dari gangguan pada rantai perubahan energi listrik yang kita gunakan sehari-hari, dihasilkan dari perubahan energi mekanik, misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap, menjadi energi listrik. Contohnya, kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan setrika. Energi listrik yang kita gunakan untuk menghidupkan setrika diubah menjadi energi panas. Kedua, apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Bagaimana pemadaman listrik memengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Energi listrik. Bentuk energi yang paling umum digunakan dalam UMKM, mulai dari mengoperasikan mesin hingga pencahayaan. Dampak pemadaman, proses produksi terhenti total, mesin tidak dapat diproduksi, dan pencahayaan menjadi gelap. Ini mengganggu seluruh aktivitas produksi dan dapat menyebabkan kerugian finansial. 3. Bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan? Menggunakan sumber energi alternatif dengan cara menggunakan solar panel sebagai pengganti teknologi untuk mendapatkan energi listrik yang lebih bersih, yakni dari tenaga surya. Kegiatan 2. Pada gambar pertama, yaitu gambar setrika,
berhubungan dengan energi listrik yang menjadi energi panas. Gambar kedua yaitu gambar lampu, berhubungan dengan energi listrik yang menjadi energi cahaya. Gambar ketiga adalah gambar kipas angin, yang berhubungan dengan energi listrik menjadi energi gerak. Keempat, berhubungan dengan energi matahari menjadi energi panas. Yang terakhir, energi listrik menjadi energi bunyi. Kegiatan ketiga, kertas spiral yang bergerak. Energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Silakan dicoba. Energi yang ada pada percobaan ini adalah energi panas dan juga energi gerak. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Energi panas yang dihasilkan dari lilin yang berubah menjadi energi gerak yang dihasilkan dari kertas spiral. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke, kalau gitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Yang lain silakan disimak ya. Presentasi dari kelompok 2. Hati-hati. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Pemadaman listrik merupakan gangguan perubahan energi. Ketika terjadi pemadaman listrik, otomatis segala bentuk kegiatan yang menggunakan energi listrik menjadi terhambat. Jadi pemadaman listrik erat kaitannya dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Bagaimana pemadaman listrik memengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Energi listrik. Para pelaku UMKM tidak dapat melakukan kerja lembur. Oleh karena itu diperlukan energi alternatif bagi para UMKM. 3. Bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan? 1. Memanfaatkan panel surya. 2. Menggunakan genset. Kegiatan 2. Pada gambar 1 terdapat gambar setrika, yaitu energi listrik menjadi energi panas. Gambar 2 bola lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar 3 kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Gambar 4 jemuran, energi matahari menjadi energi panas. Gambar 5 radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Pada kegiatan 3 kami akan melakukan percobaan kertas spiral yang bergerak. Energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Energi yang ada pada percobaan ini adalah energi panas dan energi gerak.
Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Perubahan energi yang ada pada percobaan tersebut adalah energi panas menjadi energi gerak. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Tadi kita lihat kertas spiralnya bergerak ya. Kertas spiralnya bergerak dengan baik. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kelompok 3. Saya persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa? Nita. Ya. Nanti yang dipencet. Yang lain silahkan disimak. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi. Proses pemadaman listrik. Ketika terjadi pemadaman listrik, aliran energi listrik berhenti. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk energi yang terhenti pula. Misalnya, lampu tidak lagi menyala karena energi listrik tidak lagi diubah menjadi energi cahaya. Dampak pemadaman listrik. Pemadaman listrik berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti industri, rumah tangga, dan transportasi. Hal ini karena pemadaman listrik menghentikan proses perubahan energi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas. 2. Apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Bagaimana pemadaman listrik mempengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Beberapa bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi yang mekanik, energi listrik, energi panas, dan energi kimia. Energi listrik digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi, dan penerangan energi panas digunakan untuk proses pengolahan bahan baku. Energi kimia terkandung dalam bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi panas. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi. Pemadaman listrik menghentikan proses perubahan energi tersebut. Ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan? Memanfaatkan energi terbarukan, menggantikan sumber energi listrik dari fosil ke energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan air. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan dapat diandalkan. Meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan menerapkan sistem manajemen energi yang efisien. Menerapkan energi penyimpanan energi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Kegiatan yang kedua. Gambar yang pertama adalah gambar setrika. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Gambar yang kedua adalah gambar lampu. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Gambar yang ketiga adalah kipas angin. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Gambar yang keempat adalah pakaian yang dijemur. Perubahan energi yang terjadi adalah energi matahari menjadi energi panas. Gambar yang kelima adalah gambar radio. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Kegiatan yang ketiga adalah percobaan kertas spiral yang bergerak.
Energi apa saja yang ada pada perubahan ini? Boleh agak dipotong kertasnya, dia tidak terlalu panjang ya. Oke, silakan dilanjutkan. Energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Energi yang ada di percobaan ini ialah energi panas dan energi gerak. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Perubahan yang terjadi pada percobaan tersebut ialah energi panas menjadi energi gerak. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, Bapak perhatikan tadi semua kelompok sudah melakukan semua kegiatan dengan baik dan benar, ya. Kemudian Bapak akan memberi sedikit penguatan terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas terkait dengan pertanyaan diskusi di kegiatan 1. Bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera Selatan dapat dijelaskan berdasarkan konsep perubahan energi? Bisa tidak dijelaskan dengan konsep perubahan energi? Bisa ya. Nah, pemadaman listrik tadi mengganggu rantai perubahan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas, terutama dalam kegiatan produksi seperti pada video yang ditampilkan tadi. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk energi yang terlibat dalam proses produksi di UMKM yang terdampak pemadaman listrik? Otomatis ada beberapa energi yang terdampak. Ada energi listrik, panas, mekanik, kimia, dan cahaya yang mana saling terkait dalam proses produksi. Bagaimana pemadaman listrik mempengaruhi perubahan bentuk energi tersebut? Pemadaman listrik tadi dia akan menghentikan perubahan energi. Sebagai contoh, mesin menjadi mati, proses pemanasan menjadi terhenti, pencahayaan juga menghilang, dan yang pada akhirnya pastinya menghambat seluruh aktivitas produksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep perubahan energi untuk mengatasi masalah pemadaman listrik yang sering terjadi dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Nah, bisa diatasi dengan memanfaatkan konsep perubahan energi secara lebih efisien. Kita bisa beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin, menyimpan energi dalam baterai, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai sektor. Nah, dengan demikian ketergantungan kita pada jaringan listrik konvensional bisa kita kurangi dan resiko pemadaman listrik dapat kita minimalisir, ya. Itu dia solusi-solusi yang dapat kita tawarkan. Kalau di video tadi kita mendengar mereka menawarkan solusi dengan memanfaatkan genset katanya, ya. Kemudian yang kegiatan 2, semuanya Bapak dengar di kegiatan 2 sudah menjawab dengan tepat. Yang pertama ada gambar setrika. Setrika terjadi perubahan energi apa? Listrik menjadi panas. Ada bola lampu, listrik menjadi energi cahaya. Ada kipas angin. Apa yang terjadi pada kipas angin? Iya, listrik menjadi gerak. Ada pakaian yang dijemur. Apa? Matahari menjadi energi panas. Dan yang terakhir ada gambar radio, ya.
Kemudian di kegiatan 3 tadi semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Pertanyaan yang pertama, energi apa saja yang ada pada percobaan ini? Iya, ada energi panas, ada energi gerak, dan ada energi cahaya dari lilin. Perubahan energi apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Panas menjadi energi gerak. Oke, baik. Nah, itu dari kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, Bapak lihat semuanya sangat bagus dan menampilkan yang terbaik. Tetapi yang Bapak lihat yang lebih bagus, entah itu dari materinya, penyampaiannya, kemudian percobaannya, yang lebih tepat itu ada di kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kalau kelompok 3 tadi bagus materi yang disampaikan ya, kemudian ada sedikit gangguan di bagian percobaannya. Kelompok 1 juga bagus ya. Jadi itu. Terima kasih untuk partisipasinya pada kegiatan ini. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan kembali ke tempat duduknya semula. Silahkan. Sudah, kalau sudah siapkan handphone, kita akan post test. Siapkan handphonenya. Silahkan dibuka grupnya, Bapak akan kirim kembali. Sudah? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Centang yang bagian post test. Bapak yakin kalian bisa menjawabnya karena semuanya sudah dibahas di diskusi dan pada bahan ajar. Ya. Iya, silahkan. Next. Post test, ya, post test. Centang yang bagian post test. Iya, betul. Oke, waktu habis silahkan disubmit, dikirim. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah silahkan simpan kembali handphonenya di sebelah kiri meja, di atas meja. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada yang mau membantu Bapak menyimpulkan terlebih dahulu? Bapak minta 2 orang. Oke, Betty silahkan. Boleh berdiri. Kesimpulannya bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada banyak jenis energi seperti listrik, panas, cahaya, gerak, bunyi, dan kimia.
Energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh, listrik jadi cahaya saat lampu menyala. Oke, beri tepuk tangan untuk Betty. Ada lagi ingin menyampaikan satu orang lagi? Bob minta ya, Amel silakan. Energi bisa berubah bentuk. Misalnya, energi listrik dari stop kontak bisa berubah menjadi energi cahaya saat lampu menyala. Atau energi kimia dari makanan bisa berubah menjadi energi gerak saat kita beraktivitas. Oke, beri tepuk tangan untuk Amelia Cihapi. Semua kesimpulannya sudah sangat mantap. Bapak akan lebih memperjelas sedikit terkait kesimpulan kita, ya. Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Kemudian energi tadi ada bermacam bentuk. Energi apa saja misalnya? Energi cahaya, energi listrik, energi mekanik, energi potensial dan lain sebagainya, ya. Itu dia bentuk energi. Kemudian energi tadi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Misalnya energi listrik menjadi gerak, cahaya menjadi panas dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ada? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, selanjutnya Bapak akan minta refleksi dari kalian. Bapak akan membagikan lembar refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Silakan diisi masing-masing, namanya siapa, kelas, kemudian hari ini perasaan kalian apa, ya. Kemudian aktivitas kesukaannya apa, ya. Hal baru apa yang kalian dapat pada hari ini dan manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi energi. Silakan dikerjakan. Yang bagian gambar hari ini aku merasa perasaan kalian seperti apa, silahkan dicentang, ya. Silahkan dicentang. Bisa mengisi lembar refleksinya? Bisa, ya. Oke, waktu habis, silahkan dikumpulkan. Oke, kumpulkan.
Oke, bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang ya. Tentu banyak hal baru yang kalian udah dapatkan ya. Oke, jadi Bapak beri apresiasi untuk kalian semua karena telah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Minggu depan kita akan bahas tentang materi selanjutnya tentang pesawat sederhana. Tugas kalian di rumah adalah pelajari jenis-jenis pesawat sederhana ya. Itu tugasnya di rumah. Oke. Bapak rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa juga bantu orang tua. Silahkan satu orang pimpin doa. Oke, baik. Silahkan disiapkan. Berdiri. Jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih dan selamat pagi.